Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan daring untuk metode numerik. Dan ini nanti kita akan belajar tentang pengantar Python. Sebelumnya kita akan pelajari dulu sedikit tentang Google Colab. Sekilas tentang Google Colab ya, di sini Google Colab itu enaknya dia bisa dijalankan pada cloud, sifatnya online. Jadi kalian tidak perlu untuk menginstall ya di menginstall aplikasi di laptop kalian. Ya, jadi kalian tinggal butuh koneksi internet ya, kemudian mencoba untuk menjalankannya. Yang kedua, enak karena dia gratis ya. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya atau sewa seperti itu untuk menggunakan yang versi biasa ya. Maksudnya untuk pembelajaran di perkuliahan, mengerjakan project saya rasa juga masih cukup ya untuk menggunakan Google Colab. Kemudian dia beberapa fiturnya itu mirip sekali dengan Jupyter Notebook ya, hampir sama ya. Jadi dia bisa digunakan untuk memasukkan kode dan juga teks yang sifatnya lebih kaya ya teksnya. Jadi tidak hanya komen ya. Biasanya kalau kalian ngoding itu kan kalau misalkan mau memberikan informasi ke dalam codingnya itu melalui komen gitu ya. Nah, kalau misalnya di Jupyter Notebook atau Colab ini dia lebih bisa bervariasi ya. Komennya tidak hanya berupa teks tapi bisa berupa gambar, hyperlink, kemudian rumus, persamaan itu bisa ya, dan lain sebagainya. Kemudian dia juga bisa digunakan bersama-sama atau teamwork ya. Jadi karena sifatnya online, dia bisa di-share juga ya, di-share juga satu sama lain. Kemudian kalian bisa mengerjakan bersama-sama ya, terutama misalnya kalau ada proyek-proyek yang sifatnya berkelompok ya, seperti itu. Kemudian karena kalian tidak perlu menginstall di aplikasi kalian, di laptop kalian tidak perlu memerlukan konfigurasi yang rumit ya, karena beberapa library sudah ada di sana. Jadi kalian tidak perlu untuk melakukan beberapa konfigurasi yang mungkin agak ribet kalau misalnya kalian install di laptop kalian. Nah, itu kurang lebih. Kemudian nanti di sini di dalam video ini juga dijelaskan ya bagaimana membuat file kayak gitu untuk pertama kali kita menggunakan Google Colab. Kemudian di sini ya, ini untuk pertama kali ketika kalian membuka file .ipynb dari Google Drive, misalnya kalian bisa menggunakan yang namanya Connect More Apps ini ya. Jadi kalian bisa menggunakan itu, kemudian cari yang Google Collaboratory. Ini kebetulan contohnya sudah terpasang Google Collaboratory-nya, tinggal memakai saja, nanti bisa langsung open with Google Collaboratory. Selebihnya nanti simak saja untuk tutorial atau video tentang sedikit pengenalan Google Colab. Tentang Google Colab ini. Nah, untuk mencarinya kita bisa googling langsung aja Google Colab. Nah, nanti kita akan menuju ke salah satu site Google Colab. Nah, kita pilih di sini. Nah, kemudian kita bisa membuat new notebook langsung dari sini. Nah, ini internetnya sedikit lemot ya.
Jadi ini cukup tergantung sekali dengan kondisi dari koneksi juga tidaknya. Nah, seperti ini sudah masuk ke halaman Google Colab ya. Jadi ini kalian bisa ubah, misalnya di untitled ini kalian bisa ubah namanya, misalnya belajar Python. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini nanti file ini akan masuk ke drive kita ya. Ke drive, kalian nanti bisa cek di drive dengan user yang sama ya, nama akun yang sama, kalian bisa cek. Nah, ini nanti akan muncul di folder Colab Notebooks ini namanya ya. Nah, ini di sini terlihat kalau misalnya kita tadi punya file belajar python.ipynb. Nah, ini di sini akan muncul ya file ya ini contohnya belajar python.ipynb ini tadi baru dibuat ya. Nah, ini bisa seperti ini. Ini rangkaian pertama untuk membuat file baru dari ipynb atau notebook dari Google Colab. Cara yang lain, misalnya kalian ingin meletakkan di file drive tertentu, misalnya ya, kalian bisa buat foldernya terlebih dahulu. Misalnya di sini folder numeric Python gini misalnya ya. Ini saya kasih contoh. Nah, misalkan kayak gini, terus kita double klik ya. Terus kemudian kita membuat file gitu ya. Maksudnya agar lebih terorganisasi bahwa ini nanti satu file, satu folder isinya project dari file-file yang sejenis seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan more di sini ya. Di sini ada Google Collaboratory, kita bisa pilih ya. Prosesnya sama seperti yang sebelumnya. Jadi nanti di sini akan muncul file ya, halaman dari ipynb. Nah, modelnya seperti ini. Jadi kita bisa rename ya, rename dari nama filenya ini misalnya dengan belajar Python. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti akan muncul di sini ya. Muncul di folder kita yang kita buat tadi itu dengan nama file yang sudah diubah, belajar Python. Ini masih proses. Nah, ini sudah berubah. Untuk nama filenya belajar Python. Nah, kalau yang ini tadi terletak di folder yang namanya Colab Notebooks ya. Sementara ini kita buat folder sendiri dengan nanti isiannya adalah file-file yang sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk masalah membuat file baru di Google Colab. Baik, kurang lebih tampilan dari Google Colab kalian sudah tahu seperti ini ya. Di sini ada kode, ada teks yang nanti kita akan lebih fokus ke sana ya. Kemudian di sini ada file juga kalau misalnya kita butuh untuk misalkan rename notebooknya, kemudian copy in drive seperti itu. Kemudian kita juga bisa mendownload ipynb-nya misalnya ya, itu juga bisa, atau new notebook misalnya seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa
mencari ya selnya, ya cut cell dan seterusnya, ini saya rasa tidak ada masalah. Insert ya, kita nanti bisa menggunakan salah satu fungsi yang ada di sini ya. Insert, langsung saja kita klik plus code atau plus text. Nah, di sini Google Colab enaknya bisa buat sharing ya. Jadi bisa digunakan untuk mengerjakan project bersama-sama, bisa mengubah dan menjalankan programnya bersama-sama. Kemudian di sini juga ada komen, nanti bisa memberikan ya, saling memberikan komentar atau masukan untuk project kalian, misalnya kalau ada tugas bersama. Ini ada setting kalau misalnya kalian ya secara umum kita bisa mengganti beberapa item ya. Contohnya di sini untuk font size bisa kita ganti kalau misalnya terlalu kecil, dirasa terlalu kecil. Ini saya rasa cukup. Lightnya kita bisa ubah juga, misalnya saya nggak suka terlalu terang, saya ingin ganti dark, itu juga bisa ya. Kurang lebih seperti itu untuk beberapa item yang nanti akan kita gunakan di proses pembelajaran untuk pengantar Python. Ya baik, dari kedua ini kita coba teks terlebih dahulu ya. Kita bisa klik teks ya, kalau di Jupyter ada markdown istilahnya ya. Nah, kita mungkin bisa mulai dari ya, ini ada beberapa item yang kita bisa gunakan untuk mengedit teks ya. Di sini kalian juga bisa menggunakan sintak HTML ya untuk membuat tulisan ya seperti itu atau markdown di sini. Nah, kemudian di sini mungkin buat mencoba, ini saya masukkan toggle heading di sini. Nah, di sini ada new section ya. Nah, kita misalkan bisa kita ubah kan seperti ini. Belajar Python itu menyenangkan, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa double klik ya untuk menjalankan atau menampilkan, memberikan view yaitu ke Google Colab-nya, atau kita bisa shift enter ya seperti ini. Oke, kalau sudah di sini juga bisa mengubah beberapa ukuran ya untuk headingnya ya, bisa kalian perkecil atau diperbesar dengan menambahkan tanda pagar ya itu. Ini bisa coba-coba nanti ya untuk ini saya rasa tidak ada masalah ya. Ini misalnya masih tulisan ya. Nah, kalian nanti bisa mengubah juga ya, memindahkan, maksud saya memindahkan sel-sel ini ya. Misalnya ini pindah ke atas, ini dipindah ke bawah dengan menggunakan anak panah ini ya. Oke, misalkan contoh masih teks lagi ya, mungkin nah ini kita bisa, misalkan kalian ingin membuat menjadi tebal atau miring, itu juga bisa ya. Nanti jadinya seperti ini. Kalau misalnya kalian ingin mengubahnya ke dalam bukan mengubah sih, meletakkannya gitu ya ke tengah, dan juga bisa menggunakan fungsi HTML center ya. Untuk boldnya kalian juga pakai fungsi HTML juga ya, karena kalau pakai itu ternyata tidak bisa. Oke ya, seperti ini. Jadi kalian nanti cari ya tentang
HTML, mungkin kalau mau belajar tentang HTML ya ini bisa di shift enter ya. Belajar Python diawali dengan pengenalan Google Colab. Nah, ini contoh ya. Ini kita bermain dengan teks ya. Mungkin selanjutnya kita coba untuk bagaimana kalau misalnya kita mau memasukkan gambar gitu ya. Nah, ini kalian juga bisa menggunakan fungsi HTML juga di situ. Nah, misalnya di sini kalian mau googling dulu gambarnya. Misalnya ini copy image address, nanti akan kita tambahkan ke sini ya. Di sini kalian bisa masukkan ya. Ini ada yang ini harusnya dari teks ya, ini masuknya ke code dia ya. Kita bisa ubah soalnya di sini ini bukan code ya, harusnya ini teks tadi ya. Makanya di error. Oke, baik, kita pindahkan ke sini ya, harusnya di bagian sini. Oke, nah secara otomatis di kucing emote-nya sudah terpasang ya. Nah, kalau pakai fungsi HTML, nah kita bisa mengubah juga ya. Misalnya kita ganti ukurannya jadi nah seperti ini juga bisa ya. Jadi dia sudah menempel gambarnya ya. Ini adalah salah satu contoh untuk menempelkan gambar ya. Untuk teks kalian bisa coba sendiri ya nanti ya. Jadi banyak sekali yang bisa kalian eksplorasi sendiri karena memang fiturnya cukup banyak ya, nanti disesuaikan dengan kebutuhan karena nampaknya nampaknya ketika kita mengerjakan project nanti cukup banyak yang bisa dielaborasi dari sana. Nah itu kalau misalnya gambar, kemudian kalau kita memasukkan, coba kita belajar nulis rumus sekarang. Kita tambahkan teks di sini ya. Kalian masuk ke, nah ini kalau kita mau nulis rumus, ini dia basisnya latex ya. Jadi kita bisa menggunakan bantuan yang namanya, di sini kalian bisa googling nanti ini latex editor. Kalian bisa pakai yang ini ya. Ini untuk membuat rumus ya. Baik, di sini ada banyak fungsi ya. Di sini ada misalkan kita menuliskan pangkat ya. Mirip sekali equation ya di Word atau
PowerPoint biasanya ya. Ada sigma juga, ada kurung juga, ada lebih dari, sama dengan, kurang dari, dan seterusnya, matriks. Ya, di sini tinggal mengoperasikan saja ya. Nah, misalnya saya ingin membuat rumus. Ini contoh saja. Misalnya sebuah rumus jarak ya, yang kalian pelajari di mata kuliah matkom ya, ke matkomon ya. Nah, kemudian di sini ada misalnya akar ya. Akar misalnya di sini tambahkan x kuadrat ya. Nanti di sini akan muncul ya. Di sini juga akan muncul tampilan atau preview dari rumus yang kita ketik di sana. Nah, kalau tidak sesuai, kalian sesuaikan ya. Jadi itu akan lebih mudah nantinya ya. Misalnya di sini x kuadrat minus ya y kuadrat misalnya. Nah, seperti ini. Ini contoh ya, kalian nanti bisa eksplorasi, bisa menggunakan berbagai macam equation yang ada di sini ya, simbol-simbolnya tergantung dari kebutuhan kalian. Ini kita copy ya, kita masuk ke dalam Colab lagi. Nah, kalau mau menginsertkan rumus ya, kita beri tanda dolar ya. S yang di dolar sini ya, di depan dan di belakang seperti ini ya. Kemudian shift enter atau double klik. Nah, akan keluar model persamaan seperti ini ya. Jadi ini kalau misalkan mau menuliskan persamaan, mungkin nanti di project-project semester atas gitu ya, kalau misalnya ingin menampilkan ya, biasanya rumusnya sudah cukup kompleks. Nah, kalian bisa memberikan catatan rumus juga pada proyek kalian ya, agar tidak lupa ini perhitungan apa ya, seperti itu. Nah, kita bisa tambahkan juga misalnya di sini tulisan. Misalkan seperti ini juga bisa ya. Jadi kita bisa menuliskan secara mudah ya dengan menggunakan teks ya, seperti itu. Ini kurang lebih untuk yang teks ya. Jadi nanti bisa dielaborasi sendiri, mau diberikan hyperlink atau misalnya di sini di teksnya tadi kan ada bullet numbering juga ya. Jadi ada ini ya, ada bullet atau numbering juga ya. Boleh, silahkan di explore sendiri ya. Nah, itu untuk yang teks. Kemudian mungkin saya akan coba sedikit aja untuk yang code ya. Jadi kalau code itu nanti akan keluar tanda seperti ini. Ini untuk cell yang code ya. Kalau teks tadi ya, itu keluarnya seperti ini. Ini untuk cell teks. Nah, ini untuk yang code ya. Untuk yang code ini karena dia menggunakan Python, kita coba sapa dulu. Kalau ini kalian belum pernah menggunakan Python, kita sapa dulu dengan menggunakan hello world ya. Oke, ini kita print ya, kemudian klik hello world. Nah, kemudian shift enter, keluar hello world seperti ini. Nah, ini tadi contoh sederhana ya untuk belajar Google Colab ya, untuk mengenal Google Colab. Untuk selebihnya kalian nanti bisa kembangkan sendiri kayak gitu, sesuai dengan apa yang ingin kalian selesaikan di sana.
Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video berikutnya.